dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa sama-sama. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Samakan suara. Sekali lagi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Hari ini ya ada temannya yang hadir. Hadir semua ya? Sudah siap menerima pembelajaran? Siap. Oke, sudah siap ya. Nah, untuk hari ini ya kemarin sudah Ibu jelaskan juga tentang puisi, ya sudah ya? Apa saja unsur-unsur pembangun puisi? Sudah tahu? Sudah ya? Unsur-unsur pembangun puisi kemarin ada berapa? Unsur intrinsik dan unsur X. Ya, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, untuk hari ini ya kita akan belajar ya untuk menganalisis unsur intrinsik, yaitu unsur fisiknya ya. Nah, unsur fisik itu ada rima, kemudian ada diksi, kemudian imaji, tipografi, dan juga majas ya. Baik. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menganalisis puisi nanti ya, karya Chairil Anwar ini ya. Jadi puisi berjudul Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar. Nah, sebelum itu ya, untuk kompetensi dasar kita hari ini ya, kompetensi dasar kita hari ini adalah itu 3.8 ya. 3.8 itu menelaah unsur-unsur pembangun puisi ya. Nah, unsur pembangun puisi itu ada unsur rima, diksi, kemudian batik, tipografi, dan juga majas. Nah, kemudian ya untuk EPK ya, tujuan indikator tujuan pencapaian itu nanti kita menganalisis bagian-bagian tadi ya. Jadi unsur fisiknya saja yang kita analisis. Nah, kemudian tujuannya ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah diharapkan nanti siswa mampu ya menganalisis ya unsur-unsur pembangun puisi, yaitu yang berjudul Chairil Anwar, berjudul Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar ya. Nah, nanti kita ini kan ya, apa saja unsur-unsurnya tadi, ada unsur rima, diksi, kemudian imaji, tipografi, dan juga majas. Nah, jadi tujuan pembelajaran nanti siswanya harus mampu. Jadi dengan membaca teks puisi nanti diharapkan siswa mampu ya menganalisis unsur-unsur pembangun puisi, baik yang dibaca ataupun yang didengarkan. Itu ya. Nah, selanjutnya ya dalam kegiatan proses pembelajaran ini nanti
Ibu akan menilai langsung. Itu ada kriteria penilaian ya untuk penilaian sikap ya selama proses pembelajaran. Kemudian ada pengetahuan ya, pengetahuan dan juga nanti keterampilan ya. Jadi ada penilaian yang diharapkan nanti di sini adalah ketiga unsur itu tadi ya. Jadi ada penilaian sikap, pengetahuan dan juga keterampilan ya. Nah, baik ya. Sebelum itu saya akan menayangkan ya video ya. Nah, nih. Kita dulu ya. Nah, ini pertanyaannya tadi ya, kompetensi dasarnya sudah lihat ya. Nah, itu kompetensi dasarnya adalah menelan unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian indikatornya ada beberapa ya, yang termasuk kemudian yang terakhir itu adalah menyajikan nanti itu dalam bentuk menulis puisi dengan tema perjuangan. Gitu ya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya tadi, bisa dilihat ya. Tujuan pembelajaran. Kemudian ada unsur-unsur pembangun puisi, ya. Jadi ada unsur, tadi saya katakan ada unsur fisik, ada unsur batin ya. Nah, yang kita bahas adalah unsur fisiknya ya. Jadi ada unsur fisik, ada rima, diksi, tipografi, imaji. Kemudian kalau unsur batinnya ada tema, ada rasa, ada nada, ada amanat ya. Untuk kegiatan selanjutnya kita ini ya, silakan kalian perhatikan ya, simak baik-baik pembacaan puisi yang berjudul Karawang Bekasi karya Hairil Anwar ya. Tapi nanti saya juga bagikan teksnya. Tapi hari ini kita mau simak dulu pembacaan puisi, bagaimana ketika orang membaca puisi ya, bagaimana intonasinya, ekspresinya ya, kemudian gesturnya, itu semuanya ada, nanti diperhatikan semua. Simak baik-baik ya. Nah, baru nanti kita menganalisis ya. Karawang Bekasi, buah karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan berdekat hati? Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang di putih debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Kerja belum selesai. Belum bisa bertukar arti 4 sampai 5.000 nyawa. Kami coba tulang-tulang berserakan. Tapi ada kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam berlindung di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan dinding yang bergetar, tenanglah
Darat Karawang, Bekasi. Demikian tayangan ya untuk pembacaan puisi. Nah, selanjutnya dari tayangan itu tadi ya, bagaimana nanti kita menganalisis ya unsur-unsur pembangun puisi, yaitu dari unsur fisiknya. Jadi ada rima, kemudian diksi, imaji, kemudian tipografi, dan juga unsur majas ya. Nah, sekarang perhatikan ya, saya akan ini jelaskan kembali ya. Ini yang tag puisinya, ini sudah kelihatan ya, judulnya tadi Karawang, Bekasi ya, karya Chairil Anwar. Perhatikan setiap baitnya ya, karena setiap di dalam bait ini nanti terdapat ada unsur, ada rima, kemudian ada diksi, imaji, ya tipografi, dan juga majas ya. Nah, nanti kita analisis, nanti Ibu kasih contoh, ini contoh analisis puisi. Jadi menganalisis unsur-unsur pembangun puisi dari unsur fisiknya tadi ya, yang dimana yang rima, yang mana imaji atau diksi, kemudian tipografi, dan juga majas ya. Nah, perhatikan ya, ini contoh analisis ya puisi Karawang Bekasi tadi ya. Unsur rimanya perhatikan, jadi unsur rima pada puisi ini Karawang Bekasi ini ada beragam ya. Nah, didominasi dengan rima dengan huruf akhir i ya. Nah, kemudian pada baris ke-14, 15, kemudian ada baris ke-18, 19, itu kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata, kalau sekarang yang berkata kenanglah kami. Nah, itu rima ya. Rima itu adalah persamaan bunyi di akhir kata kalimat tadi ya, di setiap baitnya tadi. Kemudian berikutnya diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata. Nah, apa saja pilihan kata yang terdapat di dalam puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar ya. Perhatikan diksinya apa di sini. Nah, itu ya, misalnya penggunaan kata-kata bisa ya. Kemudian menggunakan kata dapat, karena itu maknanya sama ya. Bisa dengan kata dapat atau mampu juga ya, sama di situ. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya adalah tipografi. Tipografi itu apa? Tipografi adalah tata letaknya ya. Puisi tadi yang kamu perhatikan tadi ada dia di sebelah kiri lurus ya, tapi sebelah kanannya dia tidak beraturan. Karena puisi tadi ya ada yang barisnya sedikit pendek, ada juga yang panjang ya. Jadi mungkin di sebelah kanannya dia tidak terlalu rata ya untuk tipografinya. Kemudian berikutnya imaji. Imaji itu adalah pencitraan ya, citraan. Citraan itu apa yang bisa dilihat atau didengarkan atau apa yang bisa dirasakan ya. Ini terdapat dalam puisi Karawang Bekasi ini apa? Nah, ya. Jadi di sini ada unsur kesedihan juga ya. Nah, kalau kesedihan biasanya citraan apa? Perasaan. Jadi kita merasakan ya, karena perjuangan tadi. Ya, banyak yang kami ada tulang belulang. Nah, itu kan menunjukkan adalah rasa kesedihan. Nah, seperti itu ya. Itu untuk imajinya. Kemudian majas. Majas apa? Majas itu adalah gaya bahasa. Ya, majas itu kan ada mungkin majas. Kalau di sini majas apa yang digunakan di dalam puisi ini? Adalah majas ironi ya. Ironi. Kenapa dikatakan ironi? Dan diperhatikan, kami cuma tulang belulang. Nah, tulang yang berserakan. Nah, itu kan ironi. Majasnya ya. Nah, ini contoh analisis puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Ya, baik. Ya. Karena ini saya kasih waktu bertanya, ada yang masih belum paham tentang bagaimana menganalisis unsurnya tadi, unsur pembangun puisi tadi?
Ada? Ya, silakan. Tadi yang dimaksud sama diksi tadi apa, Bu? Pilihan kata. Ya, jadi ada kata-kata yang memiliki makna atau arti. Paham ya? Ada lagi? Ya. Yang dimaksud dengan tipografi itu Tipografi itu adalah tata letaknya, ya, di dalam bait, kemudian di dalam barisnya tadi, ya. Karena puisi tadi kan terdiri dari bait dan juga baris, ya. Nah, misalnya puisi tadi terdiri berapa baris, ya, dari satu baitnya berapa baris, kemudian tata letaknya kiri kanannya bagaimana? Apakah dia lurus sebelah kirinya atau dia sebelah kanannya? Mungkin kalimatnya tidak beraturan, ya, tata letaknya. Ya, seperti itu, ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita berbagi kelompok, ya. Silakan kamu gabung untuk kelompoknya, ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 5 ya. Kelompok 2 sama kelompok 2. Oke. Kamu isi yang sekarang saya bagikan kelompok, ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan kalian menganalisis, ya, unsur-unsur pembangun puisi, ya. Jadi kelompok 1 itu menganalisis unsur rimanya, kemudian kelompok 2 unsur diksi, yang ketiga imaji, ya, kelompok 4 tipografi, kelompok 5 majas, ya. Nah, kelompok 6 kemarin kata konkret, ya. Ya, silakan aja. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit, ya. Ya, kamu cari, kamu tentukan mana rima di dalam puisi tadi. Apa rimanya? Ya. Rima tadi adalah persamaan bunyi. Ya, silakan ya. Bu kasih waktu 10 menit, ya. Baru nanti presentasi, ya. Ada yang belum paham? Unsur rima, ya, tulis unsur rimanya. Ya. Ini unsur apa, Kak? Ini berapa baris? Sudah? Oke, ya. Ya. Ini kelompok 2 apa ini, Pak? Kita langsung ke presentasi, ya. Oke, silakan nanti waktunya sudah selesai untuk pengerjaan. Kita lanjut ke presentasi. Silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi. Langsung di situ aja, ya. Ya, kelompoknya. Selamat pagi, saya Almira Francisca mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis yang diambil dari karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Pada puisi ini, kita lihat contoh bunyi akhir pada kata di beberapa baris pertama dan penutup. Tidak ada pilihan lain, kita harus
pembunuh yang lain. Pada baris pertama dan kedua memiliki persamaan kalimat yaitu bunyi us. Dan pada baris ketiga dan keempat ada persamaan bunyi us. Pada baris pertama sampai baris keempat memiliki rima pasang yang berpola AABB. Dan ada juga rima patah yang berpola AABB pada baris yang ke-6 sampai baris yang ke-9. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan sebagainya, mohon maaf dan terima kasih. Bagaimana? Sudah tanggapan dari kelompok lain atas presentasi yang disampaikan? Untuk unsur rima tadi sudah benar? Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 presentasikan. Ya, silakan kelompok 2 untuk unsur diksi. Selamat pagi, saya atas nama Riki Stefan mewakili kelompok 2 yang menganalisis tentang diksi. Pada diksi, kata kita yang muncul pada puisi tersebut memberi makna orang banyak. Kemudian secara mendalam, kata kita bermakna seluruh rakyat Indonesia. Kata para pembunuh dipilih untuk memaknai para penjajah. Selain itu juga, kata kita yang berpuluh juta yang memiliki makna puluhan juta penduduk Indonesia. Iya. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Sudah benar hasil analisis kelompok 2? Benar ya? Benar ya? Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Puisi yang diambil untuk pengimajian adalah karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Taufik Ismail sangat ahli sekali dalam memilih kata untuk membuat puisi. Kata-kata beliau ambil pun nilainya mengandung suatu imaji atau citraan. Contoh kalimat citraan di dalam puisi adalah kita adalah manusia bermata sayu di pinggir jalan. Di dalam kalimat ini mengandungnya imaji penglihatan. Citraan ini menggambarkan kondisi masyarakat yang hanya mampu berusaha melihat dan menerawang masa depan yang tampak suram dan semarak. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh kalimat kedua mengucapkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Di dalam kalimat ini mengandung imaji penglihatan juga. Karena kondisi orang yang mengacungkan tangan atau melambaikan tangan untuk menghentikan sebuah bus atau oplet tentunya dapat dilihat dan bukan untuk didengar. Pada dasarnya, orang yang mengencangkan tangan untuk sebuah bus atau oplet yang sudah penuh tentunya bus atau oplet tersebut tidak akan berhenti untuk mengangkut penumpang dan pasti bus dan oplet itu lalu dan meninggalkan penumpang. Citraan ini memperkuat kondisi bangsa kita atau rakyat kita yang tidak mempunyai kesempatan untuk melaju, bahkan hanya tertinggal dan keterbelakangan dalam segala hal. Tertinggal dalam keterbelakangan itu terutama di bidang pendidikan dan di bidang teknologi, bahkan di bidang ekonomi. Inilah presentasi dari kelompok kami tentang pengimajian puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Ya, Terima kasih. ya, silakan beri aplaus dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 4. Silakan presentasikan untuk unsur tipografi ya. Ya, langsung di situ aja. Selamat pagi semuanya, saya Revaldo Soketomdok mewakili kelompok 4 yang terambil dari karya Taufik Ismail. Kita adalah pemilik sah republik ini. Terdiri dari 2 bait. Bait pertama 10 baris. Bait kedua 11 baris. Tata letak sebelah kiri lurus, sebelah kanan tidak beraturan. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 4 ya. Silakan kelompok 5 tentang majas ya. Silakan presentasikan. Selamat pagi, saya atas nama Cinta Bulandia mewakili dari kelompok 5 akan membacakan hasil analisis unsur majas dan puisi yang berjudul Kita Pemilik Sah Republik Ini. Pada kalimat dipukul banjir, gunung api, kucuk dan hama mengandung majas personifikasi. Dan pada kalimat apakah akan kita jual keyakinan kita, ini mengandung majas hiperbola yang mengandung sifat berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Nah, sekarang ya ada yang bisa
jenis unsur, yaitu unsur intrinsik yang berarti membangun karya sastra dari dalam, dan unsur ekstrinsik yang berarti sebaliknya, yaitu membangun karya sastra dari luar. Pada unsur intrinsik dibedakan jadi dua unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Di dalam unsur fisik ada yang namanya rima, diksi, imaji, tipografi, dan majas, yang dimana kelima hal ini saling berkaitan dan memiliki tugasnya masing-masing dalam membangun puisi. Iya, terima kasih. Nah, itu ya. Jadi simpulan pembelajaran kita hari ini tentang menganalisis unsur-unsur pembangun puisi tadi ya. Ada unsur fisiknya, ada unsur batin. Tapi kita dominannya untuk unsur fisiknya. Jadi ada unsur rima, diksi, imaji, tipografi, dan juga majas. Ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada mengalami kendala atau kesulitan di dalam menganalisis tadi? Tidak. Berarti sudah paham untuk menganalisis ya. Jadi nggak ada kendala untuk menganalisis unsur puisi karya Taufik Ismail ya. Nah, baik. Nah, selanjutnya ya, Ibu akan beri tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti kamu belajar menulis puisi ya dengan tema perjuangan. Nah, kemudian mungkin pada pertemuan berikutnya ya, kalian akan membaca puisi hasil karangannya ya. Nah, sudah paham ya? Jadi untuk kegiatan kita selanjutnya ya, nanti Anda membacakan puisi hasil karangannya. Kita sudah ini ya. Jadi untuk tugasnya nanti Anda menulis puisi ya. Tulis puisi dengan tema perjuangan. Kemudian untuk pertemuan kita berikutnya, Anda membacakan puisi yang hasil karangannya tadi. Nah, itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya, sebaiknya kita berdoa. Silakan pimpin untuk berdoa. Ya. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Karena waktunya sudah istirahat ya. Jadi kita cukup akhiri kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang. Siap.